Salah satu peserta rapat, dia cerita sama istrinya di tempat tidur. Dia bilang, "Bu, saya tadi ikut rapat rahasia negara." "Oh ya?" "Iya, tapi jangan ngomong, Bu. Ini rahasia." "Ah, gampang, Pak. Don't worry." Dia secemas, "Saya jaga rahasia dengan baik." "Apa, Pak?" "Besok malam Muhammad mau disergap. Tapi jangan ngomong-ngomong." "Tenang, Pak, rahasia tetap jadi rahasia." Besok pagi ini Bu pergi pasar, ketemu sama temannya. "Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Besok malam Muhammad mau dibunuh." Sudah itu yang pulang dikasih tahu, dia pergi ke tetangganya. "Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong." Tadinya rahasia, akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara perempuan. Maka pejabat yang ada di tempat ini, mohon maaf Pak, jangan beritahu istri rahasia negara. Pasti bocor. Pasti bocor. Saya juga rasakan. Terutama kalau naik gaji. Lebih cepat istri tahu dari naik gaji. Ustaz, mau lagi naik gaji, dari mana dia tahu ini? Ternyata bersekutu dengan bendahara. Rahasia negara berapa banyak akhirnya pejabat dipermalukan karena istrinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, terkhusus Sahibul Bait yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Haji Nana Sujana, beserta Porkom, ya itu, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Pak Pangdam, saya tidak bisa sebut Pak Kajati, saya takut salah namanya, tapi insya Allah saya doakan selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah, beserta para ibu dan istri yang hadir pada di tempat ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun yang lalu di Mekah ada masyarakat namanya jahiliyah. Al-Quran menamainya jahiliyah. Kenapa dia disebut jahiliyah? Dua karakternya. Satu, sombong. Dua, mengonak kebenaran. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Pak Kapolda ada rezekinya pakai baju krokodil, cap buaya. Kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Ya kan? Pak Pangdam pakai jam tangan harga 20 juta, ada rezekinya atau barangkali kawan yang kasih. Apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Menganggap remeh orang lain. Bapak-bapak kepala dinas, Allah kasih rezeki. Apa itu sombong? Tidak. Kapan? Kalau bapak remehkan pegawai honor. Itu namanya sombong, menolak kebenaran. Masyarakat jahiliyah waktu itu begitu sombongnya, strata masyarakatnya ada lapisannya. Pak Kapolda pakai mobil mewah, salah? Tidak. Rezekinya dia. Kapan sombong? Meremehkan orang yang jelek mobilnya. Pak Gubernur pakai baju apa atau pakai sepatu, ya mahal. Apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang lain. Contoh, Dasaat, kau tahu ini sepatuku? Ini 15 juta ini. Kau sepatumu? Ah, palsu. Ah, itu baru sombong. Ibu-ibu pakai emas berlian, silakan. Itu rezekinya ibu. Kapan ibu sombong? Meremehkan orang palsu di belakang. Apa?
Kenapa? Palsu gelangnya. Nah, itu sombong. Kenapa? Meremehkan orang lain. Sebelum usia Nabi Muhammad 40 tahun, orang-orang Mekah mencintai Nabi. Pada Nabi usia 36 tahun, terjadi perselisihan di Mekah. Kenapa? Di pugar Ka'bah, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali. Dan siapa yang ditunjuk untuk bermusyawarah? Siapa yang ditunjuk dari 4 suku? Muhammad. Karena mereka gelari Al-Amin, yang terpercaya. Kapan mereka mulai membenci Nabi? Ketika Nabi mengatakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Abu Jahal, dia kan anak baru kemarin. Saya senior. Dia baru 4 tahun jadi pegawai, sudah dipromosi kepala bagian. Saya sudah 10 tahun kok saya tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 10 tahun tapi otaknya Pentium 1. Suruh bikin surat sama Pak PJ, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Nganggap remeh orang lain. Siapa dia? Dia pendatang. Itu mental jahiliyah. Jahiliyah nganggap remeh orang lain, ada perbudakan karena ada kesombongan. Maka datang Rasulullah, La ilaha illallah. Makin hari makin banyak pengikutnya. Dan pengikut-pengikut pertamanya bukan kaum bangsawan, bukan elit-elit, tapi pengikut-pengikut pertamanya hamba sahaya. Pergerakan Rasulullah awal-awal Islam masih model Japri, sembunyi-sembunyi melalui jaringan pribadi. Setelah keislaman Umar bin Khattab, barulah Nabi menyebarkan secara terang-terangan. Makin lama makin banyak orang mengikuti Islam. Musyawarah kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad pergerakannya makin banyak pengikutnya. Disiksa sahabatnya makin mendapat simpati. Bagaimana saudara-saudara? Ada yang usul? Dari belakang ada yang usul. Izin ketua sidang. Apa? Kalau gitu, kasih dia harta. Enggak, dia tidak tergoda dengan harta. Apa? Sogo aja perempuan dia. Kita cari perempuan paling cantik di Mekah. Kasih dia yang paling mulus. Kata Abu Jahal, dia bukan bangsa Indonesia. Kasih cewek cantik, hilang akal sehatnya. Oh, enggak cocok. Ada lagi yang ngusul dari belakang. Kalau begitu, kasih jabatan. Kasih dia jabatan apa saja. Kalau perlu kasih dia tahta paling tinggi. Apa kata dia? Bukan bangsa Indonesia, semuanya mau diambil. Lalu kita apa ini? Solusinya bagaimana? Dari belakang ada yang ngusul. Ketua, nggak usah banyak bicara deh. Bunuh. Tapi dia kan punya marga. Dia punya suku Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, keberatan Bani Hashim. Gampang ketua. Apa? Kroyok. Misalnya kan, ada orang Bugis mau dibunuh di sini. Kata orang Bugis keberatan. Dia bilang, sudah kasih masuk orang Jawa, kasih orang Batak, orang B, semua kita borong, keroyok. Kalau dia keberatan Bani Hashim, maka semua akan melawannya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Cerdas. Oke. Rapat memutuskan besok malam penyergapan rumah Muhammad. Dengan catatan, ini rahasia negara, tidak boleh bocor. Siapa yang bocorkan, penggal kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Salah satu peserta rapat, dia cerita sama istrinya di tempat tidur. Dia bilang, Bu, saya tadi ikut rapat. Rahasia negara. Oh ya? Iya. Tapi jangan ngomong, Bu. Ini rahasia. Gampang Pak, don't worry. Dia secemas, saya jaga rahasia dengan baik. Apa Pak? Besok malam Muhammad mau disergap. Tapi jangan ngomong-ngomong. Tenang Pak, rahasia tetap jadi rahasia. Besok pagi ini Bu pergi pasar. Ketemu sama temannya. Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong.
Ini rahasia, besok malam Muhammad mau dibunuh. Sudah itu yang Fulan dikasih tahu, dia pergi ke tetangganya. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Tadinya rahasia, akhirnya satu Mekah tahu. Gara-gara perempuan. Maka pejabat yang ada di tempat ini mohon maaf Pak, jangan beritahu istri rahasia negara. Pasti bocor. Pasti bocor. Saya juga rasakan. Terutama kalau naik gaji. Lebih cepat istri tahu dari naik gaji. Ustaz, mau lagi naik gaji, dari mana dia tahu? Ini ternyata bersekutu dengan bendahara. Rahasia negara berapa banyak akhirnya pejabat dipermalukan karena istrinya. Nah, ringkas kisah. Dibentuklah pasukan khusus. Terdiri dari algojo semua kepala suku. Kepung rumahnya Nabi. Ternyata Nabi tahu. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib, anak muda waktu itu. Ya Ali, kau ganti saya tempat tidurku ini malam. Ali berkatakan, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Selesai penyergapan itu, pernah Ali ditanya, ya Ali, kenapa kau mau ganti Muhammad di tempat tidurnya? Nah kau tahu malam itu malam penyergapan. Kalau kau ganti tempat tidurnya, itu resikonya kau mati. Apa kata Ali? Kalau Ali bin Abi Thalib mati, hanya satu orang yang mati, anaknya Abi Thalib. Tapi kalau Muhammad yang mati pada malam itu, siar Islam, cahaya kebenaran akan hilang. Lebih baik saya yang mati. Masya Allah. Kalau ganti gubernur Pak, belum habis masa jabatannya, sudah didoakan cepat selesai. Kalau ini mengganti mati. Mengganti mati Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah ragu. Padahal waktu itu anak muda. Kalau mengganti pejabat Pak, banyak yang mau. Tapi ini mengganti mati. Ali bin Abi Thalib dia katakan, lebih baik saya wafat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Keluar Nabi, dikejar. Tapi begitu Abu Jahal masuk, sergap, tidak ada Nabi. Yang didapati di rumah Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Lalu Abu Jahal berkata, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Ali bin Abi Thalib katakan, saya juga tidak tahu, kasihan, saya baru bangun ini. Akhirnya Abu Jahal marah. Dia bikin pengumuman di Mekah. Ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil. Hamil Pak. Onta, tidak ada akad nikahnya. Tapi kan namanya onta. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau saingan sama onta. Akhirnya onta, kenapa onta betina? Tradisi orang Mekah waktu itu lebih mahal onta betina daripada onta laki. 100 ekor onta, kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Dikejarlah Nabi. Nabi bersembunyi di Gua Zur. Diintip oleh Abu Jahal. Didapati itu gua. Abu Jahal ngintip, Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil seperti waktu menyergap pasukannya Abraha waktu mau menghancurkan Makkah. Bukan juga menurunkan malaikat. Bukan menurunkan awan dan topan. Bukan menurunkan gempa. Apa yang Allah turunkan? Makhluk yang sangat lemah di mata manusia. Laba-laba. Laba-laba bikin sarang. Adik-adik tahu itu sarang laba-laba? Lapukan. Biar pensil kasih robek koyak itu sarang laba-laba. Tapi apa dengan pertolongan Allah? Sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan pasukan khususnya ini Abu Jahal. Dia intip lagi ke dalam. Abu Bakar berkata, mati mi kita, mati maki didapat mi orang itu, mati makasih, mati makasih. Apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, Allah bersama kita.
Intip lagi Abu Bakar, ditombak sudah kita, ditombak. Turun pertolongan Allah. Burung merpati terbang. Lalu Abu Jahal berkata, Abu Lahab, kau benar. Tidak mungkin ada manusia di dalam kalau ada burung merpati yang mengeram. Pergi mereka. Kepeninggalan mereka, Rasulullah karena letih dan capek, fisik dan psikis, beliau tidur di pahanya Abu Bakar. Begitu beliau tidur di paha Abu Bakar, dari dinding gua tiba-tiba keluar kalajengking. Abu Bakar serba salah. Saya bangunkan Nabi tidak tega, lagi pulas tidurnya. Saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Dalam kritis itu Abu Bakar mengambil tindakan yang sangat spektakuler. Apa? Kakinya dikasih masuk lubang kalajengking. Digigit kalajengking, Abu Bakar tahan sakitnya. Dia gigit lidahnya supaya tidak teriak. Belum selesai sakit kakinya, ada lagi lubang kalajengking, dikasih masuk lagi tangan. Sakit, keluar air matanya Abu Bakar, pas menetes di pipinya Nabi. Tiba-tiba Nabi bangun karena kena pipinya air mata. Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kira-kira seperti itulah. Saya digigit kalajengking ya Rasul. Kenapa kau tidak ngomong? Saya tidak tega ya Rasul. Nabi lalu mengusapnya, dengan izin Allah sembuh. 3 hari 3 malam bersembunyi. Setelah merasa aman, barulah Nabi melanjutkan perjalanannya. Sampailah kemudian disambut oleh sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Inilah kejadian hadis yang dipakai ulama yang menghalalkan lagu. 3 bulan terakhir ribut medsos gara-gara lagu. Dan siapa yang ributkan? Adik-adik remaja yang baru belajar kitab 1, yang baru tobat. Antum, ya akhi, ya ukhti, afwan, kaifahaluk. Modal itu aja dia sudah kafir-kafirkan kita menyanyi. Hah? Gara-gara saya tidak pakai janggut, saya dibilangi ustadz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya ustadz sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak ada mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Dek, berbeda pendapat hargai. Ada orang mau haram lagu silakan, tapi jangan kau katakan yang menyanyi sesat. Tergantung lagunya. Ibu-ibu kalau lagu-lagu nasihat boleh. Jadi saya kalau ada anak muda begitu, saya bilang, oh dia tidak baca ini sejarah hijrah. Selesai. Berbeda pendapat boleh. Halal. Yang tidak baik kalau tidak mau menerima perbedaan pendapat. Nah, ringkas kisah. Maju Nabi. Ya. Sampailah Nabi di Quba. Beliau kemudian membuat masjid. Dari situ lanjut ke Madinah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, panjang cerita tapi waktu terbatas. Inilah sejarah awal penanggalan Islam yang dipelopori oleh Umar bin Khattab. Jadi penanggalan Hijriah itu Umar bin Khattab yang mempelopori. Presiden Indonesia yang kedua, Presiden Islam Khalifah yang kedua. Abu Bakar setelah Nabi diganti oleh Abu Bakar. Namanya Khalifah Rasulullah, gelarnya Abu Bakar. Diganti oleh Umar bin Khattab, gelarnya Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam. Nah, sudah. Sampailah Nabi kemudian melanjutkan perjuangan, beberapa kali perang. Pada usia 63 tahun wafat. Nah sekarang kita peringati ini. Kaitannya dengan kita sekarang. Apa yang perlu kita lakukan? 1, bertasyakur. Apa itu bertasyakur? Dengan cara mengucapkan hamdalah. Masuk tahun baru Hijriah.
Berarti kita diberi umur panjang, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil, dengan catatan supaya ada bekas di hati. Ucapkan dengan sempurna, jangan tergesa-gesa, dan tolong coba amalkan usap dada. Pasti ada bekasnya. Cuma kadangkala kita ucapkan hamdalah terburu-buru sehingga tidak berbekas. Masuk tahun baru, alhamdulillah. Anakmu diangkat kepala dia, alhamdulillah. Apa artinya itu? Tabrakan mobilnya tapi selamat, alhamdulillah. Apa artinya? Saya biasa heran, coba lihat orang Islam kalau zikir, Pak. Bagaimana zikir mau berkas di hati? Dia tidak ikhlas dan tidak jelas apa dia bilang. Biasa kalau zikir di masjid saya kan, heran saya, Pak. Saya baru 13, dia sudah sampai 33. Kenapa dia zikir kayak makan pisang goreng panas? Jumlah. Apa artinya itu jumlah? Jangan ketawa, saya serius ini, Pak. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Coba usap dada, pasti ada bekasnya.